Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Jono, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nomor UKG 2015787857. Nomor induk mahasiswa PPG 2361 0021 90292. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan bimbingan klasikal model Project Based Learning atau PJBL dengan topik minat belajar siswa rendah. Pada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kubu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Bapak ingin memberikan layanan bimbingan konseling kepada kalian semua. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas? Ya, silakan berdoa menurut agama kita masing-masing. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Siswa sekalian, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Senang Bapak mendengarnya, karena semuanya masuk. Baiklah, sebelum kita memulai topik layanan bimbingan konseling pada hari ini, Bapak memberikan sedikit pendahuluan ya. Ya, kita bernyanyi di sini senang, di sana senang. Sudah pernah dengar lagu ini? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, kawan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan topik layanan BK minat belajar rendah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian dulu. Apa yang dimaksud dengan minat? Ya, silakan Luciana. Minat adalah kesukaan atau keinginan terhadap sesuatu hal. Ya, minat. Keinginan atau kesukaan pada sesuatu hal. Itu minat. Kalau belajar? Ya, silakan. Siapa namanya? Lupa saya namanya. Eva. Aktivitas seseorang dari keinginan tidak tahu menjadi tahu. Aktivitas seseorang dari keinginan tidak tahu menjadi tahu. Jadi, kalau kita tidak tahu, ya memang harus berusaha untuk tahu. Itu namanya belajar. Jadi jangan sampai kalian, Sony maju ke depan. Enggak tahu, Pak. Ya, karena enggak tahu itulah maka disuruh ke depan. Untuk diajarin. Diajarin apa? Diajarin macam-macam. Matematika, belajar matematika. Bahasa. Geografi, dan segala macamnya itu ya. Nah itu. Ini namanya kita belajar. Terus kalau digabung, minat belajar apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan Satrio. Proses belajar siswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, proses belajar siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalian sekarang ini adalah bentuk proses siswa mengikuti proses pembelajaran. Kalau kita di sini BK namanya layanan ya. Itu namanya minat belajar. Terus bagaimana cara mengatasinya? Siapa yang tahu? Ayo. Bagaimana cara mengatasi?
Yang tadi. Ya, silakan. Misalnya dengan membuat grup belajar. Oh ya, buat grup belajar. Informasi dari internet. Ya, dari teman. Oke. Ya, benar ya. Jadi cara mengatasi ya kita harus banyak tahu, cari tahu. Nah, cari teman. Teman itu tutor sebaya namanya. Teman nggak tahu sih, kita nggak tahu. Tapi teman ada yang tahu. Kita tanya ke teman. Mungkin dengan guru sungkan segala macam ya. Itu. Nah sekarang di sini saya akan jelaskan tentang minat belajar rendah. Nah, ini tujuannya dulu ya. Tujuan kita tujuan layanan yang akan saya berikan kepada kalian agar apa? Peserta didik dapat menganalisis penyebab minat belajar rendah. Dianalisis. Kenapa sih? Apa masalahnya kok minat belajarnya rendah? Jadi kita harus analisis apa penyebabnya. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengubah perilaku minat belajar rendah. Setelah dianalisis, oh ini penyebabnya, saya akan berubah. Gitu. Nggak akan saya ulangi lagi yang seperti itu. Saya akan ke sini. Nah, terus yang ketiga adalah peserta didik dapat mengatasi minat belajar rendah. Setelah dapat merubah, kita mengatasinya. Oh ini nggak boleh, ini caranya. Caranya segala. Itu adalah tujuan layanan BK pada hari ini. Agar kalian mengerti dan nanti implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari semua mata pelajaran. Ya, jangan takut ya dengan semua pelajaran itu. Nggak ada guru yang bisa menelan siswanya. Nah, ini sudah tadi. Ya. Nah, jadi gabungan kedua itu adalah dalam proses belajar siswa harus mempunyai minat, kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar. Ini yang paling penting. Tumbuhkan di dalam hati untuk menyukai semua guru. Pertama, kalau kalian suka dengan gurunya, pasti kalian akan suka pelajarannya. Atau kalau kalian suka dengan pelajarannya, pasti kalian akan suka dengan gurunya. Nah, saya dulu seperti itu waktu belajar. Yang penting tidak boleh mencintai gurunya. Itu. Ya, itu pengertian minat belajar. Terus yang berikutnya adalah, ini menurut pendapat pakar ya. Saya ambil dua saja. Ambil dua. Yang pertama itu menurut Wina Sanjaya, minat belajar adalah aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Itu minat belajar. Menurut Wina Sanjaya. Kalian bisa buka bukunya sini di internet ada. Itu dalam sebuah bukunya strategi pembelajaran berorientasi standar. Proses. Nah, ini dibuatnya di Jakarta, Kencana 2007. Sedangkan menurut Slameto adalah pakar pendidikan ya, Slameto ini. Yang mengatakan belajar dan faktor yang mempengaruhinya, ini bukunya. Dari dua pengertian minat belajar adalah suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang maksa. Nah, jadi tumbuhkan ke hati. Jangan sampai kalian belajar itu disuruh mak kalian, bapak kalian, guru kalian. Tumbuhkan di dalam hati. Seperti kalian mencintai sesuatu. Ya. Kalau kalian mencintai sesuatu, ada nggak yang nyuruh? Nggak ada kan, tumbuh sendiri. Mencintai olahraga, mencintai seni, mencintai musik, mencintai apa lagi? Masak-masakan, pakaian, dan segala macam. Itu rasa di dalam hati kita, munculkan seperti itu ya. Nah, jadi kita lanjut terus. Nah, setelah kita mengetahui tentang minat belajar tadi, apa saja yang mempengaruhi minat belajar tersebut. Nah, ini yang dampaknya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang mempengaruhi minat belajar itu ada dua, selain faktor lingkungan dan faktor sosial. Di dalam diri dan di luar diri. Internal dan eksternal. Intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Nah, ini di dalam diri. Jadi kondisi fisik kita dalam belajar adalah kondisi yang sangat prima, mendukung keberhasilan dalam belajar, mengaruhi minat belajar.
Kalau terjadi gangguan fisik, apa contohnya? Seperti penglihatan. Di sini mohon maaf, ada nggak yang penglihatannya kalau di belakang kabur? Tidak, matanya bagus semua. Bisa ngeliat nggak nih? Iya. Nah, ini juga salah satu pengaruh ya. Kalau kalian kurang jelas melihatnya di belakang, minta tolong sama gurunya maju ke depan supaya bisa melihat. Nah, itu pertama. Yang kedua, pendengaran. Ada nggak sini yang kurang mendengar? Pendengarannya masih bagus? Mantap. Ya. Terus yang ketiga adalah gangguan kesehatan yang lain. Contoh apa? Ngantuk, ya kan? Lesu, lemah. Kenapa itu terjadi? Karena malam-malamnya ngembun. Main futsal sampai jam 12 malam, main game, nongkrong di kafe. Pas mau tidur, pas mau sampai ke rumah sudah jam 12, jam 1. Baru aja mau tidur sebentar sudah pagi. Tergesa-gesa, nggak sempat, mandi pun nggak sempat, cuci muka saja langsung berangkat sekolah. Ini bahaya nih, ditunggu Pak Jono di depan nih. Karena kalau telat saja masuk pagar, kita disuruh pulang. Kalau lebih bagus ngebut bawa motor. Atau pakai sepeda atau segala macam. Sehingga berdampak pada kondisi yang tidak baik waktu kalian belajar. Perut kosong, belum sempat sarapan. Mata masih ngantuk, merah mata, belum mandi, segala macam kan. Nah itu ya. Jadi itu faktor internal. Terus psikologis. Faktor psikologis ini sangat menentukan juga. Kita dalam kondisi yang tidak stabil. Rasa takut, rasa was-was, rasa sedih. Takutnya apa? Tidak mengerjakan tugas karena banyak PR tadi yang dikerjakan, tapi tidak dikerjakan. Nah ini guru siapa nih? Oh ini matematika nih, nggak sempat ngerjakan nih. Gimana ceritanya? Guru matematikanya garang lagi. Akhirnya timbul ke macam-macam, bercampur aduk. Antara mau sekolah dan tidak sekolah. Itu ya. Nah, apa yang jadi masalah? Yaitu perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, dan bakat dan motif. Ini perhatian. Jangan sampai kita menjadi labeling. Tahu nggak labeling? Atau kita disebut model. Model apa? Oh ini model rambut yang panjang. Ada teman kalian di label. Labelnya apa? Sering datang telat. Oh si A udah tahu dah. Itu labeling tuh. Jadi konotasinya jadi jelek kita ya. Itu yang internal. Nah, bagaimana yang eksternal? Ini yang eksternal. Nah, ini faktor yang eksternalnya itu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh sekali. Mohon maaf di sini apakah semuanya masih lengkap orang tuanya? Nah, ada orang tuanya yang tidak lengkap. Ada orang tuanya lengkap tapi broken home. Ada orang tuanya lengkap tetapi tidak punya fasilitas. Nah, apa Pak? Baru mau ke sekolah enggak ada kendaraan. Mau pergi sekolah enggak dibiayai uang jajannya. Akhirnya enggak pernah dapat uang jajan di sekolah. Baru agak Pak minta udah kena marah dulu ada segala macam. Fasilitas di rumah enggak siap. Mau minta belikan buku enggak pernah dibelikan. Mau minta belikan itu enggak pernah. Pokoknya serba tidak pernah. Itu faktor eksternal. Faktor lingkungan keluarga yang tidak menunjang anaknya belajar. Terus yang berikutnya adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini lebih parah lagi. Lingkungan masyarakat ini ada masyarakat yang hobinya setiap hari minum minuman. Ada juga lingkungan masyarakat yang kerjaannya ngembun aja. Di sekelilingnya kafe semua. Di sekelilingnya kafe semua. Di tempat saya yang lama itu bertugas, itu sepanjang jalan itu isinya kafe saja semua. Nah, sehingga setiap malam saya pernah razia itu isinya ada anak nongkrong, anak-anak semua. Sampai jam 11, jam 12 malam. Nah, apalagi kalau kalian main futsal, bulu tangkis, nongkrong di kafe, dan segala macam itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Terus lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini juga sama. Kalian datang sini mau belajar, ternyata tata tertibnya tidak mendukung. Sarananya kurang mendukung. Fasilitasnya tidak mendukung maksud saya. Terus yang lain-lainnya kurang mendukung. Sehingga membuat kalian makin terpuruk dalam suasana yang belajar. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, apa saja semuanya serba nggak bisa. Ya,
Itu faktor lingkungan keluarga atau faktor eksternal. Ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi minat belajar tadi udah ya. Nah, ini eksternal nih. Ini penjelasannya ya. Nah, ini dampaknya. Dampak dari rendahnya minat belajar yang kalian hadapi di sekolah. Tidak antusias dalam belajar. Ya, lebih senang berada di luar kelas. Benar nggak nih? Ya. Terus suka bolos. Siapa yang suka bolos ini? Nggak ada. Aman sini ya. Alhamdulillah. Ini kan kelas favorit gitu ya. Terus suka atau merasa bosan di kelas? Iya kali ya? Ada? Ada sedikit. Ada beberapa. Terus mengantuk? Ada. Terus, nah ini yang berat ini. Tidak mempunyai cita-cita. Terus masa depannya menjadi tidak jelas. Kalau zaman saya dulu namanya apa? Madesu, masa depan suram. Iya, madesu, masa depan suram. Kalau saya Madege, Pak, masa depan gelap. Ya, jadi itu yang mempengaruhi dampak dari minat belajar rendah. Untuk itu kehadiran saya di sini agar ini bisa dikikis. Ini bisa dikikis, ini bisa diatasi sehingga kalian tidak seperti ini ya. Nah, terus tugas kalian adalah nih, tugas kalian membuat proyek bagaimana cara mengatasi minat belajar rendah. Nah, nanti kalian akan buat kelompok-kelompok sesuai dengan angket minat belajar kemarin. Terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Terus dalam 3 kelompok ini dibagi lagi menjadi bagian kelompok kecil. 3 orang di kinestetik kelompok 1, 3 orang di auditori di kelompok 1, 3 atau 4 orang di kelompok 1 yang kinestetiknya, kinestetiknya. Terus di kelompok 2-nya 4 orang di visual, 3 orang di auditori, dan 4 orang di kinestetik. Dan begitu juga dengan kelompok 3. Ya, jadi demikian. Paham semua? Nah, kalau begitu silakan kalian membagi kelompoknya berdasarkan angket gaya belajar yang sudah kalian lakukan kemarin. Silakan. Dicari itu orang ini. Nah, cek. Yang sudah balik ke kelompoknya, silakan kelompok 1 mempresentasikan dulu hasil kerjanya.
Dengarkan sama-sama ya. Ini dari kelompok 1 terdiri dari gabungan antara kelompok gaya belajar visual, auditori sama kinestetik. Ini yang akan membacakannya adalah yang auditori. Tadi yang nempelnya sebutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita tadi. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Luciana. Gaya belajar saya kinestetik. Nama saya Nurali. Gaya belajar saya cara mengatasi minat belajar menurut kita itu memiliki motivasi. Jadi kita harus memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain. Kedua, mencari informasi tentang pelajaran. Kan sekarang udah gampang mau cari informasi itu lewat HP, lewat internet. Dan mencari teman belajar. Mencari teman belajar seperti kayak kalian bisa ya dengan teman-teman sharing gitu ya. Iya, Pak. Maksimalkan media belajar. Media belajar sekarang banyak ya. Gak cuma di buku. Kenali masalah yang dihadapi. Oh, ya gitu aja. Ya oke, kita tepuk tangan untuk mencari cara mengatasi minat belajar. Oke, silakan duduk nomor 1. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Setelah tahu cara mengatasi minat belajar, sekarang bagaimana cara mengefektifkan belajar? Kan? Silakan kelompok 2. Mempresentasikan hasil proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Yaitu tentang cara untuk belajar efektif, di mana kami akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Eva, gaya belajar auditori. Saya Dinda Kartika Sari, gaya belajar auditori. Saya Wanti Cahani, gaya belajar auditori. oke, cara belajar efektif itu yaitu pertama kita harus buat jadwal belajar yang teratur agar dapat mengalokasikan waktu yang mencukup untuk mempelajari materi baru. Di mana kita harus mempersiapkan waktu supaya kita cukup untuk mempelajari materi baru atau pelajaran baru yang akan berlangsung pada esok ataupun yang akan datang. Untuk selanjutnya, Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan jadilah tempat belajar yang tenang, terbebas dari gangguan. kenapa kita harus memilih tempat yang nyaman supaya kita merasa nyaman dan Tidak terganggu oleh suara-suara berisik dan teman. Gimana cara belajar kita, gimana cara nyaman belajarnya, kita carilah tempat ternyaman kalian untuk kalian belajar. Yaitu selanjutnya ada jangan belajar terus-menerus tanpa istirahat. Berilah diri Anda jeda secara teratur untuk mencegah kelelahan mental. Jadi dalam penjelasan tersebut kita harus membagi waktu, jangan terlalu sering belajar. Kita beri waktu istirahat sejenak, seperti istirahat makan nasi dan memain HP atau sebagainya. Kita istirahat dengan tidur, dan setelah itu kita lanjut dengan belajar yang bermanfaat untuk kebaikan kita besok, supaya kita belajar dengan efektif sehingga kita mendapat ilmu dari pembelajaran yang kita belajarkan di rumah yang akan disampaikan untuk pada esok hari di sekolahan. Lanjut. Pilihlah sumber belajar yang sesuai dengan Anda, seperti membaca buku teks, menonton video, mendengarkan podcast, dan lain-lain. Jadi kalian itu dari penjelasan itu kalian pilih gimana enaknya kalian belajar. Bisa melalui HP, bisa membaca, bisa melihat film atau komik dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu bergabunglah dengan kelompok studi atau teman belajar untuk saling membantu memahami materi dan menjawab pertanyaan. Jadi kalian pilihlah teman-teman kalian yang bisa membantu kalian agar kalian mudah dalam membantu
pembelajaran berlangsung supaya kalian mendapatkan nilai maksimal serta mendapatkan ilmu serta membagi ilmu satu sama lain supaya membaur untuk kedepannya. Jadi itulah cara untuk belajar efektif kami dan kami semua supaya dengan kegiatan ini kita bisa bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sekarang lanjut ke kelompok 3 mempresentasikan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari kerjasama kami, yaitu membuat proyek tentang minat belajar rendah. Sebelumnya kami satu persatu akan mengenalkan diri. Nama saya Rindi Indriani, gaya belajar auditori. Nama saya Salma, gaya belajar visual. Nama saya Arjan, gaya belajar visual. Adalah kesimpulannya bahwa individu yang mengalami minat belajar rendah cenderung kurang termotivasi dan antusias dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan. Lalu minat belajar yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti internal atau eksternal serta tidak selarasan dengan lingkungan sekitar dan sosial atau masalah motivasi pribadi. Jadi itulah kesimpulan dari topik minat belajar yang rendah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk kelompok 3. Nah, demikianlah tadi ya. Silakan duduk bersama-sama. Sudah melaksanakan topik layanan bimbingan konseling dengan topik minat belajar rendah. Kalian sudah membuat proyeknya. Kesimpulannya tadi juga sudah dibacakan bersama-sama ya. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan dari minat belajar rendah adalah bahwa individu yang mengalami minat belajar rendah cenderung kurang termotivasi, tadi kan disebutkan, dan antusias dalam proses pembelajaran. Baik, untuk menutup kegiatan ini, terlebih dahulu saya akan membagikan lembar evaluasi hasil. Ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti diisi. Ini ya, nanti dikumpulkan ke Bapak ya, di kelompok 2 dikumpulkan ke saya nanti, di kelompok 3 diisi. Setelah kalian menyaksikan atau melaksanakan layanan video konseling dengan topik minat belajar rendah, maka kalian bisa menjawab itu evaluasi yang kalian dapatkan. Sehingga demikian pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang manajemen waktu. Ya Pak. Kira-kira bisa dipahami? Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.